Halo? Waduh. Ah, Iya, Bu. Kenapa, Bu? Naik pula. tadi saya ada yang telepon, ternyata ada yang telepon masuk saya nggak Oh, dengar. ada yang Ya, nelpon. Oh. Iya, 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 iya. Ah, 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 ah. Sampai mana tadi? Anda mau nanya nggak? Bapak sebetulnya sudah lebih mengetahui Kristen daripada pendeta saya. Ya iya, saya yang ngajarin pendeta Anda. Iya, kalau belajar sama saya kasih 20% aja gitu ya, nggak usah perpuluhan lah, 20 ya. 20% bulan depan kita nggak nyembah manusia lagi gitu. Saya ajarkan ajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Eh, Oke. Jadi ini Bapak ikut-ikutan Edis TV atau gimana? Apa sama? Beda? apanya? Edis itu beda lah sama saya, beda. Siapa Edis? Nah, Edis sudah butar itu yang tinggal di Amerika ya. Apa itu? Nggak ada ilmunya itu. Kabur sama saya 5 kali kok. Mm-mm. Ada yang mau ditanyakan emang? Ah, tentang apa ya? Hmm. Tentang agama Kristen atau apa? Apa Islam? Terserah aja, mau Islam mau Kristen. Apa yang mau ditanyakan? Ya, baru dengar Edis tadi. Kenapa? Dia bilang selalu bilang Nabi Muhammad tuh sesat, itu dia bilang. Kenapa dia bisa sesat? Saya agak heran. Ya kan Nabi kan? Nggak ada Nabi Muhammad sesat, itu kata Edis. Sebenarnya Edis yang sesat. Iya, kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda percaya nggak? Bapaknya. Ya, Allah ya Allah. Allah. ya Yesus punya Tuhan, betul? Dia mengaku dirinya Tuhan, anak Allah. Enggak. Yesus adalah punya Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan. Bisa iya bisa iya kata dia mengaku bapaknya itu ya Tuhannya juga. Beda. Beda nih, coba baca. Nih. Hmm. Ajakan juru selamat. Baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah. Siapa yang Tuhan di sini? Bapak atau Yesus? Bapak Nah, Yesus punya Tuhan kan? punya. Jadi Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan, betul? Ya, betul. Iya betul, tepuk tangan. Yesus bukan Tuhan ya, karena dia punya Tuhan gitu ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Bapak percaya nggak Yesus mati 3 hari bangkit? Yesus Dikubur mati 3 hari. Kalau saya nggak percaya Yesus mati, Kenapa? nggak percaya. Pasti dia dilindungi Tuhan. Oh, jadi Bapak nggak percaya dia disalib di atas Kalvari itu mati 3 hari terus bangkit? Nggak percaya, Oh, nggak percaya. ya udah. Kenapa nggak percaya kan udah clear, udah ada filmnya apa segala. Lah, kalaunya dikatakan kita mempercayai penyalipan itu, coba lihat ada nggak peninggalannya?
Contoh, mana tiang salibnya Yesus? Ada nggak peninggalannya? Terus atau bajunya yang jubahnya yang dibagi-bagi? Ada nggak peninggalannya? Atau paku yang menancap ke tangan Yesus? Ada nggak pakunya? Katanya ada Kan di nggak Timur ada. Tengah sana. Nggak ada. Katanya orang-orang yang ke Israel sana udah pernah lihat. Nggak ada. Tanya aja. Oh. Yang ada di Israel itu yang katanya adalah Yesus dikuburkan gitu. Iya, pas dia mati di kayu salib dikubur selama 3 hari terus bangkit. Iya, dikuburkan. Cuma itu aja ceritanya. Jadi saya nggak percaya kalau seperti itu. Karena tidak ada yang melihat langsung. Penulis Bible pun tidak ada yang melihat langsung. Iya, kata cuma Maria Magdalena yang datang ke kuburan nyari mayatnya nggak ada. Bangkit, dia Ya, udah itu bangkit. dari katanya katanya juga. Iya, Oh, ya udah. Dari awal gimana? mula dunia diciptakan emang udah nggak jelas sih dari awal mulanya, ya udahlah. Aduh. Jadi betul ya Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan. Ya. Ah, Tuhan sebagai nabi perantara. dia perantara aja, bukan Tuhan gitu ya. Jujur. Nanti jangan nyembah Yesus lagi, ya. Ya, saya sih nggak nyembah-nyembah banget tuh, cuman ikutin ini aja kebaktian gitu, nggak gimana-gimana, nggak fanatik juga. Ikut-ikutan nggak usah, ikut-ikutan nggak usah. Ya, bisa dulu saya sempat mualaf nggak ke gereja, bokap saya suruh saya ke gereja lain yang lebih energetik buat anak muda, baru saya lebih semangat. Aduh, kira-kira apa lagi yang mau Anda tanyakan? Apa ya? So far sih saya nggak terlalu interest pindah ke Muslim atau agama lain karena nggak usah jauh-jauh ke Islam ya, terlalu jauh. Yang Katolik aja banyak patung aja saya udah apatis. Saya udah berpikir itu nggak bagus menyembah berhala patung kan. Soalnya saya pindah ke Katolik nyembah patung Bunda Maria segede-gede bagong gitu kayak berhala. Saya netting gitu nggak percaya. Iya. Saya nggak percaya gitu. Kalau Nyembah di berhala Islam patung. di Islam anti patung, nggak boleh patung. Ya sama, di Kristen juga nggak boleh karena kan Yesus udah bangkit. Kalau Katolik kan masih pasang-pasang. Ada orang mati aja pasti doain kayak siapa tuh yang orang Italia itu yang mati itu yang bapak yang di Vatikan tuh saya lupa saya namanya Bang Katolik mati aja masih doain. Aduh. Siapa sih? Lalu kayak gimana nih? Apa pertanyaan Anda? Bolehkah saya tanya lagi? Boleh. Senam otak dikit ya, senam otak. Ya. Di Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Kalau perjanjian lama di kayak kejadian Allah yang nyiptakan dari awal mulanya dari debu. Ciptaan manusia itu. Ya ciptaan Allah bukan Tuhan Yesus. Allah yang nyiptain dari kejadian pertama. Berarti manusia adalah ciptaan ya, sepakat? Betul. Ya. Habis itu saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Ya, awal mulai manusia, terus mati udah bangkit. Manusia. Baik. Manusia. Kalau manusia itu ciptaan dan Yesus adalah manusia, berarti Yesus yang manusia itu adalah ciptaan, betul? Betul. Betul. Baik. Nah, yang keempat berarti kawan-kawan kita yang Kristen yang menyembah Yesus adalah menyembah ciptaan, betul? Ya, betul. Betul.
Pinter. Pinter. Pinter, jujur. Iya, menyembah ciptaan. Kenapa menyembah ciptaan? Sembahlah Tuhan yang menciptakan. Jangan menyembah ciptaannya. Iya, kalau saya kan Kristen udah lama. Ya saya masih ingat Tuhan tuh udah disalib, mati 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Jadi saya menganggap Yesus itu juga Tuhan, tapi kan dia kan istilahnya nggak terlalu megang kontrol segalanya. Soalnya dia bilang akhir zaman aja nggak ada yang tahu, dia aja nggak tahu kecuali Bapakku yang surga yang tahu. Gitu. Iya, tahu saya. Tahu, Iya. kata dia begitu tahu. Ya, ya udah, jadi karena saya nyembah ya dua-duanya, Yesus juga, Bapaknya juga gitu. Menyembah keduanya. Siapa yang Ya. ngajarin? Pendeta sama nonton di YouTube. Pendeta. Wah, bener-bener dah pendeta ini ngajarin gak bener ya. Nggak bener ini pendeta ngajarin ya. Oh, ajaran pendeta rupanya nyembah 2 Tuhan. Aduh. Gak bener ini pendeta menyuruh menyembah 2 Tuhan. Astagfirullahaladzim. Aduh, protes lah. Nanti Bu protes aja. Yesus itu hamba Tuhan bilang sama pendetanya. Jangan disembah, sembahlah Tuhannya Yesus gitu. Berani nggak ke gereja bilang kayak gitu? Saya justru pernah bilang lebih parah lagi. Kita semua Apa? akan membusuk di neraka. Kita semua akan membusuk di neraka. Rot in hell. Waduh, Soalnya ada di Alkitab bilang, dengerin baik-baik. Tuhan Yesus aja bilang gini, walaupun kita udah berbuat baik, buat mukjizat, Tuhan Yesus, aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripada hadapanku kamu sekalian para pembuat kejahatan. nah tuh tahu tuh, tahu tuh. Iya. Iya. Kenapa Anda masih jadi Kristen coba? Ayo. Ya, Ayo. karena saya nggak tertarik masuk kemana-mana Katolik. Nggak suka gerejanya terlalu kuno, terlalu madesu, terlalu apa yang ngantuk saya. Ngantuk. Ke masjid juga nggak tertarik. Ya udahlah. Oh, waduh. Coba kalau masuk Islam, sehari 5 kali sholatnya nggak bakalan ngantuk. Terlalu baca juga mager, males. Saya nggak pernah berdoa juga sih, cuma paling baca-baca renungan tiap hari. Waduh, mau masuk Islam malas juga sholat katanya. aduh. Polos sekali sih ya teman-teman ya. Aduh. Iya, yang penting jujur Bu. Ya, yang penting jujur. Oh, jadi Kristen rupanya masuk neraka semua nanti diusir Yesus gitu. Iya, kalau berdasarkan ayat, tahu kan? Ayat itu tahu kan? Ayat itu tahu yang saya bilang tadi. Iya, katanya saya juga lupa di mana. Pokoknya saya pernah baca begitu. Itu di Matius 7. Iya. Matius 7. Atau yang lebih universal lagi katanya, pas masuk surga ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit kan. Jalan yang lebar banyak orang yang ke sono kan. Yang sempit sedikit orang. Menuju ke sana banyak orang sana. Jadi menurut saya agama apapun juga bisa masuk ke jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Karena banyak orang. Kan emang dia milih-milih. Orang Islam, orang Kristen, Katolik enggak kan, orang Buddha. Semua masuk kan. Mau jahat, mau apapun itu kejahatannya, dosa kecil pun buat masuk dalam ke kebinasaan itu kan. Jalan yang lebar. Waduh. Susah diberat teman-teman.